dampak kebijakan moneter dan fiskal terhadap stabilitas ekonomi India. Mengidentifikasi permasalahan ekonomi India. Dalam 5 tahun terakhir, India menghadapi beberapa permasalahan ekonomi yang signifikan, antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi setelah periode pertumbuhan yang kuat. Ekonomi India mulai melambat sejak 2016. Pada triwulan ketiga 2019, pertumbuhan ekonomi turun menjadi 0,45%, menjadi yang terendah sejak 2014. Inflasi. Tingkat inflasi tahunan di India mencapai 5,48% pada November 2024, menurun dari 6,21 pada bulan sebelumnya. Meskipun demikian, inflasi tetap mendekati batas atas target Bank Sentral yaitu 4% dan kurang lebih 2%. Tingkat pengangguran di India meningkat menjadi 10,10% pada Oktober 2024 dari 7,80% pada September 2024. Dampak kebijakan demonstrasi. Pada November 2016, pemerintah India menarik peredaran uang pecahan pada pecahan Rp500 dan Rp1.000 yang menyebabkan kelangkaan uang tunai dan mengganggu aktivitas ekonomi, terutama sektor informasi yang sangat bergantung pada transaksi tunai. Dampak kebijakan demonetasi HAL. Pada November 2016, pemerintah India menarik peredaran uang pecahan senilai Rp500 dan Rp1.000 yang menyebabkan kelangkaan uang tunai dan mengganggu aktivitas ekonomi, terutama di sektor informasi yang sangat bergantung pada transaksi tunai. Keterbatasan likuiditas. Pengetaan kondisi likuiditas menahan pembiayaan domestik yang berdampak negatif pada investasi dan konsumsi. Meskipun Reserve Bank of India telah menurunkan suku bunga acuan transmisi kebijakan moneter ke sektor real belum optimal. Ketergantungan pada sektor jasa. Pergeseran ekonomi India dari sektor pertanian langsung ke sektor jasa tanpa melalui industrialisasi yang memadai menyebabkan ketidakseimbangan dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan sektor jasa menyumbang hampir setengah dari PDB tetapi hanya menyerap sepertiga tenaga kerja. Kebijakan moneter dan fiskal. Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah India telah menerapkan berbagai kebijakan moneter dan fiskal untuk mengatasi tantangan ekonomi seperti inflasi tinggi, perlambatan pertumbuhan, dan pengangguran. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil. Kebijakan moneter. 1. Penyesuaian suku bunga acuan. Reserve Bank of India (RBI) telah melakukan penyesuaian suku bunga acuan sebagai respon terhadap kondisi ekonomi. Pada tahun 2024, RBI mempertahankan suku bunga repo di 6,50% selama beberapa pertemuan kebijakan berturut-turut untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, kebijakan disinflasi aktif. RBI menekankan perlunya kebijakan moneter yang aktif dalam menurunkan inflasi menuju target 4% secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga pangan yang bergejolak. Kebijakan fiskal. 1. Peningkatan belanja publik. Pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur dan program sosial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Misalnya, alokasi anggaran untuk membangun infrastruktur dan program kesejahteraan sosial ditingkatkan dalam beberapa anggaran tahunan. 2. Reformasi pajak. Pemerintah menerapkan reformasi perpajakan termasuk pengenalan Goods and Service Tax (GST) untuk menyederhanakan sistem pajak dan meningkatkan pendapatan negara. Meskipun awalnya menimbulkan tantangan, GST bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dalam jangka panjang. 3. Insentif investasi. Pemerintah memberikan berbagai insentif untuk menarik investasi asing dan domestik, seperti pemotongan pajak perusahaan dan penyederhanaan regulasi investasi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, tantangan struktural dalam perekonomian India memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Berikut adalah data makroekonomi tingkat pengangguran di India selama 5 tahun terakhir 2019 sampai dengan 2023. Tingkat pengangguran 2019 5,27%, 2020
2,11%. Peningkatan signifikan akibat dampak pandemi COVID-19. 2021, 6,9%. Perekonomian mulai pulih namun masih tinggi. 2022, 7,0%. 2023, 7,2%. Terdapat peningkatan ringan dibanding tahun sebelumnya. 2. PDB dan pertumbuhan ekonomi. 2019, PDB tumbuh 4,2%. 2020, PDB menyusut sebesar minus 7,3% akibat dampak besar dari pandemi COVID-19. 2021, PDB tumbuh positif sebesar 8,7%. 2022, PDB tumbuh sebesar 6,8%. 2023, PDB diperkirakan tumbuh sekitar 6%. Sumber IMF. Tingkat partisipan angkatan kerja. 2019, 47,5%. 2020, 45,5%. Terjadi penurunan akibat pandemi. 2021 sampai dengan 2023 rata-rata berada di sekitar 46,47% dengan sedikit perbaikan setelah penurunan selama pandemi. 4. Pengangguran pemuda. Pengangguran di kalangan pemuda 15-29 tahun tetap tinggi dengan rata-rata mencapai 20 hingga 25% dari total pengangguran. 5. Inflasi dan dampaknya. 2019 hingga 2020, inflasi rata-rata sekitar 4%. 2021 hingga 2023, inflasi meningkat menjadi sekitar 6-7%, didorong oleh warga, energi dan bahan pangan global yang lebih tinggi yang berdampak pada daya beli. 6. Dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, pandemi menyebabkan lonjakan pengangguran yang besar dengan sektor informal yang terimbas paling parah, menyebabkan jutaan pekerjaan hilang. Sementara pemulihan yang lamban tercermin dari angka pengangguran yang masih tinggi pada 2021 hingga 2023. 7. Sektor ekonomi yang mempengaruhi pengangguran. 1. Pertanian masih menyerap sekitar 42% tenaga kerja meskipun kontribusinya terhadap PDB menurun. 2. Sekitar sektor jasa. Meskipun kontribusinya besar terhadap PDB, sektor ini menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan kerja formal. 3. Manufaktur tumbuh secara perlahan namun masih tidak mampu menyerap cukup banyak tenaga kerja. 8. Inisiatif pemerintah. Pemerintah India memperkenalkan beberapa inisiatif untuk menangani pengangguran seperti Atmanirbhar Bharat untuk meningkatkan produksi domestik dan menciptakan lapangan kerja. 2. Skill India untuk melatih tenaga kerja terutama bagi generasi muda. 3. Mengnigra untuk menciptakan pekerjaan di pedesaan melalui proyek publik. Dampak, kebijakan, dan tantangan terhadap stabilitas ekonomi India. Yang pertama, Atmanirbhar Bharat atau Self-Reliant India. Tujuan kebijakannya, Atmanirbhar Bharat bertujuan untuk meningkatkan produksi domestik, mengurangi ketergantungan pada impor, dan menciptakan lapangan kerja, terutama di sektor manufaktur. Dampak positifnya yang pertama ada pemulihan ekonomi, yaitu dampaknya kebijakan ini mendorong pertumbuhan di sektor manufaktur yang tercatat tumbuh 4,5% pada 2021 dan memberikan kesempatan kerja di beberapa sektor. Yang kedua ada investasi infrastruktur, dampaknya fokus pada pembangunan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, terutama di sektor konstruksi dan teknik. Tantangannya adalah yang pertama implementasinya lambat. Meskipun ada dorongan investasi domestik, sektor manufaktur India masih menghadapi tantangan besar dalam hal kompetisi global dan daya saing. Yang kedua, keterbatasan tenaga kerja terampil. Kebijakan ini memerlukan peningkatan keterampilan tenaga kerja yang lebih cepat dari yang tersedia saat ini, yang belum sepenuhnya teratasi. Yang kedua yaitu Skill India Mission. Tujuan kebijakan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, terutama untuk para pemuda, agar mereka dapat bersaing di pasar kerja yang semakin modern. Dampak positif, peningkatan keterampilan. Program ini telah melatih jutaan orang, memberikan mereka keahlian baru untuk bekerja di sektor teknologi, manufaktur, dan layanan. Kesempatan pekerjaan.
Memperkenalkan lebih banyak keterampilan di sektor teknologi telah menciptakan peluang kerja di bidang digital dan IT. Tantangan, kesenjangan keterampilan. Banyak pemuda yang terlatih dalam keterampilan yang tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang ada, menyebabkan kesenjangan antara keterampilan yang ada dan yang dibutuhkan oleh industri. Sektor informal. Program ini lebih difokuskan pada sektor formal, sedangkan mayoritas pekerja India masih bekerja di sektor informal yang tidak terjangkau oleh program pelatihan ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu MGNREGA atau Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Action. Tujuan kebijakan, memberikan jaminan pekerjaan di pedesaan melalui proyek-proyek publik yang mendukung pembangunan infrastruktur. Dampak positif, penyediaan lapangan kerja di pedesaan. Program ini telah menciptakan jutaan pekerjaan di pedesaan, terutama dalam sektor konstruksi dan pertanian. Peningkatan infrastruktur pedesaan, meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah-daerah terpencil, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Tantangan, penyalahgunaan dan korupsi. Walaupun program ini telah menciptakan banyak pekerjaan, ada masalah dalam implementasi di tingkat lokal, termasuk korupsi dan penyalahgunaan dana. Efisiensi. Meskipun membantu meringankan pengangguran, sebagian besar pekerjaan yang dihasilkan bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. Hal ini mengarah pada ketergantungan pada bantuan pemerintah. Yang keempat, dampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap pasar tenaga kerja India, terutama di sektor informal. Kebijakan yang diambil selama dan setelah pandemi berfokus pada pemulihan ekonomi, namun hasilnya belum sepenuhnya berhasil dalam mengatasi masalah pengangguran struktural. Dampak positif, pemulihan bertahap, kebijakan stimulus, dan pemulihan ekonomi membantu India mencatatkan pertumbuhan PDB positif setelah kontraksi besar pada tahun 2020. Perbaikan di sektor digital. Pandemi mempercepat adopsi teknologi digital yang membantu menciptakan peluang kerja di sektor teknologi dan e-commerce. Tantangan, kesenjangan sosial ekonomi. Pemulihan ekonomi yang tidak merata dengan daerah perkotaan dan sektor formal lebih cepat pulih dibandingkan dengan daerah perdesaan dan sektor informal. Pekerjaan yang tidak stabil. Meskipun ada pemulihan, banyak pekerjaan yang muncul tidak stabil dan rendah gajinya, terutama di sektor informal. Selanjutnya, yang kelima ada ketimpangan gender dan pengangguran pemuda. Salah satu tantangan utama adalah tingginya tingkat pengangguran di kalangan perempuan dan pemuda yang tidak banyak teratasi oleh kebijakan yang ada. Dampak positifnya, inisiatif inklusi. Beberapa kebijakan berfokus pada pelatihan dan pemberdayaan perempuan serta pemuda untuk mengurangi ketimpangan gender di pasar tenaga kerja. Tantangannya yang pertama, peluang kerja terbatas untuk perempuan. Partisipasi perempuan di angkatan kerja India tetap rendah dan banyak perempuan yang tidak dapat mengakses pekerjaan formal yang lebih stabil. Yang kedua, pengangguran pemuda. Pemuda India terutama yang berusia 15-29 tahun tetap mendominasi pengangguran meski ada upaya meningkatkan keterampilan mereka. Rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan ekonomi India di masa depan. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi India di masa depan, beberapa kebijakan yang lebih terintegritas dan berkelanjutan perlu diterapkan. Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat membantu India mengatasi tantangan pengangguran, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih stabil. 1. Peningkatan keterampilan dan pendidikan berkualitas. Reformasi pendidikan vokasional. Pemerintah perlu mendorong reformasi pendidikan vokasional yang lebih relevan dan kebutuhan industri. Menghubungkan pelatihan keterampilan langsung dengan sektor-sektor yang berkembang seperti teknologi, energi terbarukan, dan manufaktur. Pendidikan berkelanjutan dan adaptasi teknologi memberikan pelatihan berkelanjutan bagi pekerja yang ada untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat, terutama di sektor digital dan otomatisasi.
Program ini bisa mencakup khusus online, sertifikasi keterampilan, dan magang untuk pengalaman praktis. 2. Penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Dukungan untuk sektor manufaktur dan industri kreatif. Pemerintah harus menciptakan inisiatif bagi sektor manufaktur dan industri kreatif, misalnya film, desain, dan media, untuk berkembang. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing global India, tetapi juga menciptakan pekerjaan yang lebih stabil di sektor formal. Penyederhanaan regulasi dan kebijakan pajak. Reformasi peraturan yang menghambat perkembangan bisnis kecil dan menengah (UKM) di sektor formal akan mempercepat terciptanya lapangan kerja. Penyederhanaan prosedur administratif dan pengurangan beban pajak bagi UKM bisa menjadi langkah penting. 3. Pemberdayaan perempuan dalam angkatan kerja. Inisiatif untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Kebijakan yang mendorong keterlibatan perempuan di pasar tenaga kerja perlu diperluas, seperti insentif untuk perusahaan yang mempekerjakan perempuan, serta penyediaan fasilitas seperti penitipan anak yang lebih baik untuk meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam pekerjaan formal. Penghapusan diskriminasi gender dalam pengupahan dan kesempatan. Pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama untuk memastikan kesetaraan gender dalam hal pengupahan dan kesempatan kerja, terutama untuk perempuan yang terhambat oleh norma sosial dan budaya. 4. Mendorong pengembangan sektor informasi. Regulasi untuk sektor informasi. Meskipun sektor informasi menciptakan lapangan kerja, pekerja di sektor ini tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Reformasi untuk berkelanjutan, jaminan sosial dan perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informasi perlu diperkenalkan. Digitalisasi dan akses keuangan. Menyediakan akses yang lebih besar kepada sektor informasi melalui platform digital dan teknologi finansial akan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengakses modal dan memperluas pasar, serta memberikan keamanan bagi pekerja. 5. Investasi infrastruktur dan proyek hijau. Proyek infrastruktur hijau. Mengembangkan proyek infrastruktur hijau seperti energi terbarukan, panel surya, angin, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, dan perumahan yang terjangkau. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan membantu India mengurangi jejak korbannya. Peningkatan konektivitas regional. Fokus pada pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan dan wilayah yang kurang berkembang, sehingga lapangan kerja dapat tercipta secara merata di seluruh negara. 6. Penguatan sistem kesehatan dan jaminan sosial. Jaminan sosial yang lebih inklusif meningkatkan cakupan jaminan sosial bagi pekerja di sektor informasi dan pekerja lepas untuk mengurangi ketidakpastian ekonomi, terutama di masa krisis dan pandemi. Investasi dalam kesehatan masyarakat. Masyarakat menjaga melalui program vaksinasi, infrastruktur kesehatan yang lebih baik, dan perawatan kesehatan yang lebih terjangkau akan membantu meningkatkan produktivitas kerja. 7. Reformasi pasar tenaga kerja. Modernisasi sistem ketenagakerjaan. Pemerintah harus menyederhanakan dan modernisasi peraturan ketenagakerjaan untuk memfasilitasi fleksibilitas pasar tenaga kerja tanpa mengurangi perlindungan pekerja. Ini termasuk peraturan yang memungkinkan lebih banyak bentuk pekerjaan fleksibel dan remote yang sesuai dengan tren global. Ini insentif untuk pengusaha yang memperkerjakan pekerja muda dan rentan. Program insentif pajak atau subsidi gaji untuk perusahaan yang mempekerjakan pekerja muda, penyandang disabilitas, atau kelompok rentan lainnya dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di segmen-segmen ini. 8. Fokus pada inovasi dan ekonomi digital. Dukungan untuk startup dan ekonomi digital. Pemerintah perlu menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan kewirausahaan dengan memberikan insentif untuk startup, terutama di sektor teknologi dan digital. Meningkatkan akses internet dan teknologi.
memperluas akses internet dan teknologi terutama di daerah pedesaan untuk mendukung pekerja jarak jauh, pendidikan online, dan perdagangan digital yang dapat membuka peluang baru di pasar global. 9. Reformasi pajak dan kebijakan fiskal. Penyederhanaan sistem pajak, menyederhanakan dan memperluas basis pajak untuk memastikan lebih banyak pendapatan negara yang didapat digunakan untuk investasi dalam pengembangan ekonomi sosial. Reformasi pajak yang dapat memberikan lebih banyak insentif bagi perusahaan yang menciptakan lapangan kerja akan sangat membantu. Diversifikasi sumber pendapatan pemerintah, mengurangi ketergantungan pada sektor yang sangat rentan terhadap fluktuasi global seperti minyak dan gas, dapat memperkenalkan sumber pendapatan yang lebih stabil seperti pajak berbasis konsumsi atau pajak digital.